situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan dalam. Ya. Ini hanya mendeskripsikan, kita tidak menggunakan variabel-variabel yang banyak, hanya satu hal saja dalam menyeluruh. Kemudian komparatif nanti contoh-contohnya ada yang di slide selanjutnya. Komparatif itu membandingkan antara konteks sosial atau suatu domain yang satu dengan yang lain. Jadi kita ada perbandingan, kita membandingkan A dengan B. Itu bisa juga itu menjadi suatu rumusan masalah di mana sosial atau domain yang satu dengan yang lainnya. Ada hubungannya enggak ya antara motivasi belajar dengan prestasi anak sekolah? Atau mungkin ada hubungannya tapi hubungannya lain. Oke, baik. Bentuk rumusan masalah bisa juga ditinjau dari sisi jenis penelitian kita gitu ya. Apakah kita approach-nya penelitian kuantitatif atau kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah terkait dengan variabel penelitian. Ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada variabel penelitian sehingga rumusan masalah dalam penelitian itu sangat spesifik dan akan digunakan sebagai panduan bagi penelitian untuk menentukan landasan teori, hipotesis, instrumen, dan teknis serta analisa datanya. Kuantitatif itu biasanya berhubungan ataupun terkait dengan jumlah. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang bersifat sementara. Tadi saya katakan kan ya, sifatnya dugaan sangat-sangat kasar sekali kalau di kualitatif itu yang nantinya akan berkembang setelah peneliti masuk dalam lapangan atau situasi sosial tertentu. Nanti akan berkembang. Biasanya kalau untuk penelitian kualitatif kita belum tahu desainnya itu secara jelas. Pertanyaan-pertanyaannya juga belum terlalu permanen. Nah, itu tentunya sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu desainnya sudah sangat firm gitu ya. Dan kita juga nanti ke lapangan dipandu oleh kuesioner-kuesioner yang sudah dibuat, sudah dirancang, dan lain sebagainya. Menganalisisnya pun sudah tahu apa yang digunakan. Itu bedanya. Kalau penelitian kualitatif nanti sangat didasarkan sekali kepada sifatnya partisipatif atau dari peneliti itu sendiri, ya, kekayaan pemikiran dari peneliti itu sendiri. Nanti di lapangan begitu kita lihat di lapangan, kita melihat awalnya permasalahannya adalah terkait dengan permasalahan ternyata ada masalah lainnya. Kok lebih menarik ya? Terus kemudian berkembang, kita lebih bergaul lagi dengan lapangan, ternyata ada masalahnya sebetulnya bukan itu, tetapi ada masalah lainnya, lebih menarik lagi. Gitu. Jadi itu berkembang terus kalau penelitian kualitatif, tapi bukan jatah saya ya menjelaskan, nanti Bu Dewi. Nah, saya lebih ke arah ini contoh-contoh aja bentuk rumusan masalahnya. Lanjut kali ya. Oke. Kita nggak langsung ke contoh ya, supaya nyambung dulu contoh penelitian untuk yang kuantitatif tadi. Oke, nah jadi contoh rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif itu contohnya bagaimana pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan. Itu tadi ada keterkaitan ya, bagaimana pengaruh ini terhadap ini. Kemudian bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua siswa yang berbeda terhadap prestasi belajar. Itu penelitian kuantitatif sifatnya. Adapun kalau kualitatif itu pasti ada kualitasnya. Kualitasnya itu apa yang di sini? Itu kemampuan guru. Nah, itu kualitasnya ya. Kemampuan guru itu adalah merupakan kualitas yang nanti pengukurannya itu sifatnya kita tidak
bisa ukuran-ukuran yang sifatnya bisa diukur sama rata. Gitu ya. Jadi nanti ada, makanya harus nanti menggunakan metode-metode wawancara dan lain sebagainya dalam pengumpulan datanya. Lanjut kalian contoh yang untuk, nah ini kita tadi yang ada deskriptif, terus apa lagi tadi? Ada komparatif, ada asosiatif tadi ya bentuknya ya. Jadi kalau deskriptif apa sih rumusan masalah yang deskriptif tadi kan dibilang hanya memberikan penjelasan satu satu area saja, tapi secara luas, secara mendalam. Nah, bagaimana persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID? Ya. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kampung sayur organik? Lupa kalimat, lupa tanda tanyanya ya. Jangan lupa nanti tanda tanyanya ketinggalan. Baik itu yang deskriptif, kemudian yang komparatif tadi perbandingan ya. Nah, perbandingan bagaimana pola komunikasi dakwah antara organisasi A dan organisasi B ya. Terus kemudian bagaimana peran kedekatan pengaruh pada pilkada di Surakarta dan di Medan. Nah ini kalau disampaikan kan pilkada di Surakarta itu anak Jokowi, kemudian kalau di Medan menantu apa, kita mau melihat apa ada bedanya atau ada kesamaannya gitu yang kita lihat. Lanjut. Nah ini asosiatif, ada apa keterkaitan ya, ada pengaruhnya nggak sih terpaan berita COVID-19 terhadap kecemasan ibu rumah tangga di Kampung Baru misalnya. Nah kalau yang sifatnya kuantitatif ini tadi ada variabel ya, sifatnya ada variabel. Nah variabelnya di sini saya jelasin secara garis besar aja. Nah ada variabelnya itu terkait yang di sini adalah misalnya berita COVID, expose berita COVID-19. Nah apa saja sih yang masuk theoretical atau menjadi variabel-variabel dari expose berita COVID-19. Kemudian yang kedua, variabel kedua adalah kecemasan ibu rumah tangga. Kecemasan itu apa saja sih variabel-variabel yang kita bisa mengukur kecemasan dari seorang ibu rumah tangga. Kemudian yang asosiatif yang lain adalah hubungan antara motivasi belajar dan prestasi di sekolah. Kemudian adakah pengaruh komunikasi suami istri terhadap kepribadian anak? Nah itu. Baik, dari sini rumusan masalah sudah jelas ya dengan contoh-contohnya. Oke, ada yang ditanya so far? Aman, lanjut kalian. Oke. Teori ilmiah silakan. Teori ilmiah ini merupakan penjelasan umum terkait dengan fenomena alam. Teori ilmiah dibangun atas dasar fakta atau bukti empirik sehingga kegiatannya disajikan meliputi konsep-konsep, variabel-variabel, pernyataan dan paradigma yang disajikan secara sistematis hingga tanpa jelas saling terkaitnya itu di mana gitu ya, antara fakta, bukti empirik dengan teori-teori ilmiahnya itu apa. Lanjut. Nah ini kita melihat kedudukan teori di dalam penelitian. Tadi saya menyampaikan bahwa sebelumnya di dalam masalah penelitian itu kan tadi ada gap ya, kita udah bisa saja kita sudah baca-baca teori kemudian kita melihat adanya kedudukan permasalahan di dalam teori tersebut. Tetapi setelah kita mendapatkan masalah atau sudah merumuskan masalah, kemudian kita menyusun ataupun mencari framework teorinya. Framework teori itu ada kerangka yang besar, bisa juga di dalam kerangka yang besar itu misalnya ada dua kerangka ataupun satu kerangka besar, kemudian ada anak-anak teorinya.
di mana di dalam setelah kita tahu apa itu teori-teorinya dan kita tahu permasalahannya, kita bisa melakukan dugaan sementara. Dugaan sementara, oh hipotesisnya itu seperti ini. Tadi dari salah satu hal yang kita tanyakan, kita bisa melakukan dugaan sementaranya. Kemudian ada juga perlunya kita kedudukan teori di dalam penelitian itu kita melakukan analisis atau kajian-kajian teori. Biasanya memang menjadi dasar-dasar dari penelitian ilmiah. Ya. Ini kita mau berkontribusi terhadap penelitian yang mana kita berkontribusi terhadap penelitian yang mana. Nah, itu kita biasanya melakukan kajian-kajian teori. Nah, tapi kajian-kajian teori ini jangan merupakan apa ya istilahnya galeri dari teori gitu ya. Teori semua dipasang di situ nggak perlu. Jadi yang keterkaitan aja. Ya memang teori-teori yang mau kita pakai aja. Tapi biasanya siswa kemudian di kajian teori itu yang teori nggak kita pakai pun itu dimasukkan. Jadi nggak perlu ya. Jadi yang memang keterkaitan aja. Oke, jadi itu beberapa kaitan antara teori dan bagaimana kita merumuskan masalah sampai dengan hipotesis. Nah, kalau sifatnya untuk kuantitatif, nantinya kita bisa mengeneralisasikan ya karena ada populasi dan lain sebagainya itu yang merupakan ada pijakan-pijakan dari kecukupan dari sampel yang kita ambil sehingga kita bisa mengeneralisasikan terkait dengan permasalahan itu bisa jadi di tempat lain kalau dalam kondisi persis sama itu pasti jawabannya juga sama itu bisa menjadi asumsi seperti itu. Lanjut. Kemudian metode dalam penelitian ini adalah ada kita lihat pendekatan-pendekatannya yaitu pada secara garis besar ada dua yaitu kualitatif dan kuantitatif yang tadi kita sampaikan. Terus kemudian kalau di dalam kualitatif ini nanti yang akan lebih jelasin nanti ada khusus kualitatif dalam teori ekonomi secara dan sebagainya. Kalau dalam kuantitatif kita menggunakan khusus eksperimen dari sosiometri dan sebagainya. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan adanya kalau kualitatif itu kuantitatif yaitu pengamatan yang berkaitan dengan adanya peneliti langsung terlibat sebagai wawancara gitu ya. Wawancaranya bisa mendalam ataupun bisa sambil lalu, bisa secara individual ditinjau dari yang diwawancara ataupun berkelompok misalnya seperti focus group discussion. Adapun kalau di dalam kuantitatif itu instrumennya secara langsung maupun juga secara terstruktur. Adapun analisisnya adalah bisa secara interpretasi kalau kuantitatif statistik. Kemudian programnya adalah teori
Oke ya, jadi tugasnya terkait dengan tadi topik dan rumusan masalah. Tadi udah ada masalah sih ya, udah ada masalahnya. Tugas kalian dengan apa topik yang akan kalian gunakan. Tadi yang lupa satu ya, rumusan masalah itu tergambar di dalam judulnya, itu udah tergambar. Terus kemudian topik ataupun judul itu apakah segala-galanya gitu ya, apakah segala harus form. Seringkali kita masalah judul itu menjadi suatu hal yang sangat apa ya, krusial. Nah, sebetulnya masalah judul itu nggak krusial. Judul itu pun nanti aja setelah selesai penelitian nanti akan ketemu judulnya sendiri. Cuma kan kita topik ini, topik sementara ini kita kan pasti harus ada acuan ya. Nah, ingat ya, judul itu nantinya bisa berubah. Saya dulu waktu melakukan S2 maupun S3 juga demikian sih. Nanti setelah kita kaji teori, kemudian kita merumuskan masalah, ternyata bukan itu gitu, bukan yang kita maksud di dalam topik atau tema kita yang pertama, judul kita yang pertama, ternyata lain gitu. Jadi memang sangat memungkinkan untuk berubah. Nah, nanti kita juga memang bisa, misalnya di dalam kalian nanti untuk yang melakukan perancangan tugas akhirnya penelitian. Nanti misalnya di seminarnya itu judulnya jadi ada penyesuaian nanti di tugas akhirnya. Masih diperbolehkan dalam koridor yang sama, artinya data-data yang lain kan masih bisa dipakai ya. Nah, jangan terlalu berat kali juga berubah. Artinya kalau berat kali berubah nanti nggak kepakai apa yang sudah dicari di dalam seminar. Nah, kalau nanti tugas besarnya itu nanti akan Bu Dewi. Tugas besar kita adalah proposal penelitian nanti dari bab 1 sampai dengan bab 3. Bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 itu adalah kajian teori, kemudian bab 3 itu metodologi penelitiannya. Oke. Jadi yang sekarang tolong untuk exercise sekarang ini adalah apa sih nanti topik yang akan kalian gunakan. Bisa jadi ada yang perancangan kan di sini, nanti bisa jadi ada yang melakukan penelitian untuk tugas akhirnya. Tapi kalaupun yang perancangan, saya arahkannya objeknya itu yang kira-kira akan kalian gunakan untuk perancang untuk tugas akhir kalian. Misalnya ada yang memang suka kali dengan museum. Saya kayaknya mau merancang tugas akhir saya museum. Nah, sebaiknya di sini proposal penelitiannya ini museum objeknya itu museum juga. Supaya apa? Supaya data-data yang nanti kalian ambil baik berupa teori maupun metodologinya, kemudian ada data-data objeknya, itu nggak sia-sia gitu ya, udah nyambung gitu. Nanti exercise saja, jadi mulai dipikirkan gitu ya. Terus kemudian apa rumusan masalahnya, ya topiknya apa, kemudian apa rumusan masalahnya. Ya, Kak Lia, topiknya apa ditambah rumusan masalahnya, karena tadi kan udah penjelasan terkait dengan rumusan masalah. Oke, masih ada? Baik, sementara itu ada pertanyaan? Oke, jelas semua? Oke, jelas ya. Baik, kalau jelas ini kayaknya ada beberapa yang kelas ini ya. Ada yang kelas Perkim ya. Kayaknya familiar. Oke. Jadi yang selanjutnya mungkin sedikit saya minta bantu kalian untuk menjelaskan terkait dengan tesis. Karena kalau di dalam metodologi penelitian ini lebih ke arah memang penulisannya, latihan-latihan menulis, latihan merumuskan masalah, sehingga nantinya memang kita skill untuk menulis ini menjadi salah satu skill yang bisa kita andalkan juga, walaupun gambar tetap utama ya, gambar desain tetap utama, tapi skill kita ini juga harus bagus. Minta tolong Kak Lia untuk bisa menjelaskan terkait dengan isi. Silakan.
Baik, Assalamualaikum adik-adik. Udah dengar suara kakak, Dek? Dengar, Kak. Ya, sekarang kita akan bahas. Thank you, Bu. Bentar ya. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih caranya menulis esai itu. Sebelumnya ada yang pernah menulis esai? Atau ada yang sudah tahu esai itu apa? Belum, Kak. Belum ada yang tahu. Belum pernah berarti ya diajarin esai ya? Pernah, Kak. Belum, Baik, Kak. karena metodologi penelitian ini berkaitan erat dengan penulisan, jadi kita akan bicarakan juga tentang esai. Esai itu biasanya, Dek, di pendahuluan itu ada latar belakang dan argumentasi kita, pendapat kita. Kemudian ada isi dan ada kesimpulan. Sebenarnya strukturnya sama, tapi di esai itu lebih ada argumen dan pendapat kita saja. Jadi dari argumen kita itu baru dikaitkan dengan teori-teori yang ada atau fakta-fakta yang ada di lapangan, dilakukan analisa di isinya, kemudian baru ditutup dengan kesimpulan, yaitu mengulangi argumentasi kita dan ada isi sedikit dengan bahasa yang berbeda. Jadi kebanyakan mahasiswa, ini sudah nampak ya. Jadi kebanyakan mahasiswa sering sekali melakukan kesalahan dalam penulisan esai. Argumentasi utamanya masih sangat belum jelas terlihat, itu sering terjadi. Kemudian pendahuluannya itu terlalu panjang, padahal pendahuluan di esai itu hanya 10%. Berarti kalau 1000 kata, pendahuluannya berapa, Dek? Berapa, Safira? 10 kata. Berapa? 10 kata. Arif berapa, Arif? 100 kata. Farhan berapa? 100, Kak. Berapa 1000 kata dari 10%? 100 kata. 100, Kak. Oke, 100 kata ya. Kita sepakat 100 kata ya. Berarti pendahuluan itu hanya boleh 100 kata, tidak boleh terlalu panjang. Kalau lebih-lebih sedikit gimana, Kak? Boleh nggak? Boleh kalau lebih-lebih sedikit. Misalnya 121 kata atau 106 kata, boleh. Lebih-lebih sedikit boleh. Atau kalau kurang dari 100 kata gimana, Kak? Boleh juga, tapi jangan terlalu sedikit. Kalau 99 kata boleh. Kalau 90 kata nggak nyampe 100 boleh. Yang penting tanamkan kalau pendahuluan itu di esai hanya 10%. Tergantung kalau 2000 kata. Berarti 10% dari 2000. Kalau 3000 kata berarti 10% dari 3000. Gitu deh ya. Udah paham? Kemudian jangan terlalu banyak pokok pikiran. Di dalam satu paragraf itu tidak boleh terlalu banyak pokok pikiran. Harus fokus. Apa tujuan kita dalam penulisan ini? Kalau tujuan kita menulis untuk mengevaluasi, berarti kita hanya hanya memiliki teori-teori yang berkaitan dengan evaluasi kita itu yang menunjang untuk supaya bisa kita mengukur tingkat evaluasi itu. Jangan nanti kita mau mengukur evaluasinya, tiba-tiba kita melihat dari segi yang lain kayak gitu. Jadi terlalu banyak kepikirannya. Kemudian proses dalam menganalisa masih belum tajam. Gunakan referensi. Jadi di esai itu juga harus ada referensi deh ya. Karena supaya tidak ada terjadi plagiat. Di dalam metode penelitian, nanti kalau seandainya Ibu suruh kalian menulis esai atau menulis laporan, itu kalian jangan pernah plagiat deh, karena Ibu selalu ngecek tulisan kalian itu di
akun plagiarism atau di akun Turnitin. Jadi ketahuan tuh, yang plagiat langsung 0 nilainya deh ya. Itu udah dicamkan. Kemudian banyak kali mahasiswa yang masih belum ada kesimpulan, penulisannya masih belum mengikuti tata cara penulisan esai. Nah, bagaimana sih tata cara penulisan esai? Ini akan kita bahas deh. Jadi pengertian esai itu adalah sebuah karangan prosa yang membahas sebuah topik melalui sudut pandang pribadi penulisnya. Esai adalah karya tulis yang berbentuk opini. Oke, berarti kalau esai itu adalah ada opini kita, pendapat kita, yang berasal dari sudut pandang si penulis. Langkah-langkah dalam menulis esai itu, pertama kita tentukan dulu topik yang mau kita bahas itu apa. Kemudian dalam penulisan esai itu biasanya ada ditentukan format dalam penulisan esainya. Mau 1000 kata, mau 2000 kata, itu biasanya sudah ditentukan. Misal sering sekali diminta penulisan esai itu jika kita mau melamar beasiswa, mau masukkan berkas di beasiswa atau mau masuk ke fakultas, itu biasa dia diminta penulisan esai kita. Kenapa sih kita mau masuk ke fakultas Universitas Syahkuala? Kenapa sih kita mau mau mendapatkan beasiswa LPDP? Itu biasanya diminta untuk kita menulis esai. Jadi kalian harus paham terkait tulisan esai ini. Kemudian kita harus juga melihat siapa yang akan menilai atau membaca esai. Yang akan baca itu anak kecil atau yang akan baca itu orang dewasa. Jadi kalau audiensnya itu anak kecil, tentu saja bahasa yang kita gunakan berbeda. Tidak bisa terlalu tinggi bahasanya karena anak kecil harus mudah paham dengan bahasa yang kita tulis. Tapi kalau kita audiensnya itu orang dewasa, yang ilmiah, orang dewasa yang berpendidikan, bisa kita taruh bahasa yang tinggi. Jadi kita tentukan juga siapa audiens kita itu. Contohnya itu seperti pengaruh pendapatan ekonomi penghuni terhadap kenyamanan suatu rumah. Berarti topik yang diambil adalah perumahan dan permukiman ya. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan topik, kita harus melakukan riset tentang tema dan judul, mencari literatur yang berkaitan dengan tema ataupun judul. Tipe literatur yang boleh digunakan dalam penulisan esai, misalnya referensi harus mencakup 3 buku, 5 jurnal, dan data dari hasil browse. Jadi, literatur yang boleh digunakan itu sebenarnya harus berdasarkan jurnal atau penelitian terdahulu atau buku. Itu yang bisa sah dalam teori kita. Dan tahun yang bisa sah dalam penelitian kita itu harus 5 tahun terakhir yang ter-up to date. Kemudian lakukan pencatatan untuk hal-hal yang penting yang dapat dipergunakan dalam esai. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah kita pelajari dulu contoh-contoh esai yang bagus itu seperti apa, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti dilakukan oleh mahasiswa kebanyakan. Kita cari, kita belah esai yang sudah kita dapat itu, apa sih argumentasi utama dari penulis ini? Habis itu kenapa menurut kita itu bagus esainya itu? Apakah logika dari si penulisnya itu bagus, struktur penulisnya bagus, apakah bukti-bukti yang disampaikan oleh penulis itu bisa valid, bisa dipercaya, apakah logikanya itu terlihat, misalnya struktur di benang merahnya itu apa latar belakangnya, argumennya apa, kemudian apakah teorinya itu berkaitan dengan argumennya, kemudian kesimpulannya itu apakah ada membahas kembali tentang argumennya dan isinya, itu namanya satu kesatuan. Kemudian baru kita brainstorm your own ideas. Berarti Anda bisa menggunakan argumentasi dari penulis lain sebagai dasar dari argumentasi utama Anda. Bisa jadi dari evaluasi, dari hasil pencarian kita itu, dari hasil kita mencari esai-esai yang bagus itu, bisa jadi kita bisa menggunakan argumentasi dia, tapi dengan cara bahasa yang berbeda lagi. Tidak boleh mentah-mentah kita mengambil punya dia, karena sama aja bisa kita dicapkan plagiat.
Nah, kerangka esai itu yang seperti pendahuluan itu ada 10% yang berisikan latar belakang dan argumentasi utama. Kemudian isi itu berisi 80%-nya dan kesimpulan berisi 10%. Ini kalian harus benar-benar catat karena inilah struktur utama dari CSI. Kalau ini sudah benar dan di pendahuluan sudah ada argumentasi utama kalian, bukan hanya latar belakang saja, itu esai kalian sudah benar, Dek. Sudah termasuk ke dalam nilai yang tinggi. Kesimpulan, harus ada penegasan kembali argumentasi utama, plus isi dengan bahasa yang berbeda. Jangan ada bahasa lain di kesimpulan. Mungkin boleh kalian memberikan sedikit solusi atau recommended kalian bagaimana sih bisa mengatasi permasalahan itu, boleh sedikit saja tapi ya. Kemudian ini contoh dari argumentasi utama dan kesimpulan. Contohnya itu misalnya seperti argumentasi utama dia adalah apakah benar pendapatan ekonomi seseorang penghuni akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan rumah. Kemudian kesimpulannya adalah tulisan ini mengungkapkan bahwa latar pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi. Tadi dia berargumentasi, dia bertanya apakah benar akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan. Dan di kesimpulan dia menjawab dari pertanyaan dia, iya, dia mempengaruhi tingkat kenyamanan terhadap rumah, tapi sense of individu memiliki kekuatan besar. Ini sedikit isinya. Oke? Ada yang ditanyakan sejauh ini? Kak, izin bertanya. Untuk esai yang baik itu biasanya berapa kata? Ada ketentuannya nggak? Misalnya esainya tuh harus panjang-panjang atau sesingkat-singkatnya gitu, biar enak dibaca gitu. Itu biasanya ditentukan oleh dosennya atau si pemberi esainya. Tapi biasanya esai itu memang 1000 kata biasanya. Tapi ada juga yang buat 1500. Itu biasanya sudah ditentukan memang, Dek. Jadi yang harus kalian ingat itu strukturnya. Mau itu esainya itu 2000 kata, mau itu esainya 5000 kata, strukturnya tetap sama, Dek. Pendahuluan pendahuluan itu 10%, isi itu 80%, kesimpulan itu 10%. Itu tetap sama, itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau kalian sudah menguasai strukturnya itu, esai kalian sudah tergolong bagus. Dan jangan lupa di pendahuluan itu harus ada latar belakang plus argumentasi utama. Kemudian di kesimpulan itu penegasan kembali argumentasi utama kalian plus isi sedikit, dan jangan ada bahasa yang lain. Jangan ada bahas-bahas yang lain maksudnya. Tapi kalian sampaikan penegasan argumentasi utama kalian kembali itu dengan bahasa yang berbeda. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya, Dek? Kak, izin bertanya, Kak. Ya, siapa ya? Siapa ya? Kok nggak keluar? Siapa, Dek? Boleh sebutin Dwi, nama? Kak. Oh ya, Dwi. Dwi. Oh ya, Dwi. Udah lama nggak lihat. Ini, Kak. Gimana, Dwi? Untuk kesimpulan tadi, Dwi masih belum mengerti dalam artian bahasa yang berbeda itu bagaimana, Kak? Ya. Misal seperti ini ya. Ini jelas ya, argumentasi utamanya dia mau menyampaikan apakah benar pendapatan ekonomi seorang penghuni akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan rumah. Kemudian di dalam kesimpulan dia menjawab, dia menegaskan kembali argumentasi utama dia ini bahwa benar dia berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan rumah. Tetapi itu maksudnya Dwi, bahasa yang berbeda. Dia tidak mengulang dengan yang sama. Misal argumentasi kita itu, kita menyatakan bahwa escape building di Banda Aceh itu jumlahnya masih kurang. Itu pendapat saya. Jadi argumentasi utama itu boleh kalian paparkan dalam bentuk seperti ini, boleh kalian paparkan dalam bentuk saya berpendapat bahwa
Itu boleh. Atau Kak, boleh kalian paparkan jika ada teori sedikit di dalam latar belakang kalian, kalian harus bilang, saya setuju terhadap teori yang disampaikan dia mungkin. Saya setuju terhadap teori yang disampaikan dia. Saya menyatakan bahwa itu harus kalian sampaikan di argumentasi kalian. Karena kalau seandainya kalian mengklaim kalau di latar belakang kalian itu ada argumen, tapi didasarkan oleh fakta-fakta di latar belakang itu namanya bukan argumen, itu sudah fakta. Ngerti, Dek? Itu sudah fakta. Nah, kalau kesimpulannya itu, tadi Kakak berpendapat bahwa escape building di Banda Aceh masih kurang. Jadi kesimpulan Kakak itu, ternyata pendapat saya benar, bahwa escape building di Banda Aceh itu masih kurang. Hal ini dikarenakan, nah itu maksudnya, Dek, penegasan kembali, tapi nggak mentah-mentah terhadap argumentasi utama kita yang dari awal itu gitu. Udah ngerti, Dwi? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada yang lain? Kak, izin bertanya, Ya, Iwi. kalau misalkan kita ini bukan esai ya Kak, kalau misalkan kita mau buat proposal, kan kalau di PL kita tuh kan ada jalur riset sama jalur desain. Perbedaan penulisan untuk kedua jalur ini itu di mananya ya Kak? Atau dari segi judulnya seperti itu Kak? Oke. Bagus pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya dalam menulis proposal atau tugas akhir skripsi kita, itu tidak ada perbedaan, Dek. Karena dalam menulis skripsi yang namanya skripsi penelitian, itu juga harus ada metode. Satu, kita harus tahu rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, di pendahuluan itu latar belakangnya apa. Kemudian di bab 2 itu kita juga harus membuat kajian teori. Kemudian di bab 3 itu kita harus ada metodologi penelitian. Mungkin bahasa yang digunakan di dalam perancangan jika kita membuat skripsi laporan itu berbeda. Misal kalau seingat Kakak di laporan perancangan itu ada namanya, kalau di bab 4 itu aplikasi tema kita itu yang kita wujudkan di dalam bangunan kita, implementasi tema itu di dalam pembahasan di bab 4. Kalau dari segi judul, bisa jadi misalnya kita merancang sekolah dasar, perencanaan dan perancangan sekolah dasar dengan pendekatan bla bla bla, itu bisa jadi judul perancangan misalnya. Kalau penelitian biasanya evaluasi atau menganalisa atau faktor-faktor, itu biasanya penelitian. Dari segi judul ya, itu ada perbedaan. Jadi yang kita rancang itu, kita buat judulnya itu di dalam proposal. Maksudnya gimana ya, judulnya itu tuh nggak bisa kita cuma bilang merancang sekolah dasar. Nah, itu nggak bisa. Karena itu terlalu luas. Jadi kita harus spesifikasikan lagi judul itu. Misalnya perencanaan dan perancangan sekolah dasar di Ulele dengan pendekatan sustainable environment. Jadi kan di situ ada yang bisa kita bahas, bisa kita dapat variabel-variabelnya, yaitu sustainable environment. Jadi di kajian teori itu kita membahas tentang apa itu sekolah dasar, sama apa itu sustainable environment. Dari sustainable environment apa itu, didapatlah poin-poinnya kan. Dari poin-poin itu baru kita masukkan ke bab 4. Kalau bab 3-nya itu biasanya bukan metodologi penelitian, lupa Kakak apa, Dek. Tapi itu maksudnya metode kita dalam merancang itu tuh apa-apa aja, dari menganalisa mikro, makro, itu di bab 3. Nanti bab 4-nya baru pembahasan, baru bab 5 itu kesimpulan, itu biasanya, Dek. Tapi Kakak lupa bab 3 itu apa bahasanya tuh di perancangan.
Karena di bab 3 itu biasanya bahas tentang analisa mikro, makro, besaran ruang itu masuknya di bab 3. Terus juga kalian harus tetap sama seperti penelitian. Di pendahuluannya itu tetap ada tujuan dan ada rumusan masalah. Kalian harus tahu kenapa kalian tujuan dalam merancang sekolah itu kenapa? Tujuannya karena di ULILE belum ada sekolah dasar. Belum ada sekolah dasar misalnya. Terus rumusan masalahnya apa ya? Apakah sekolah dasar di ULILE sudah tersedia? Salah Kak, sorry ya. Misalnya rumusan masalahnya itu apakah sekolah dasar sudah tersedia di ULILE? Kemudian tujuannya itu untuk meninjau kembali sekolah dasar di ULILE. Itu dan mendapatkan solusi atau rekomendasi terhadap perancangan sekolah dasar. Jadi kalau seandainya rumusan masalahnya itu 1, tujuannya juga harus ada 1. Tapi kalau rumusan masalahnya itu ada 3, tujuannya itu ada 3. Jadi dia harus sinkron. Jadi rumusan masalah itu dijawab di tujuan. Oke ya? Iya, Kak. Kak, Atau mau misal contoh gampangnya tuh 1 misalnya, apakah program Kampung Warna di Dusun Kerinci Kurungdoi sudah berhasil? Kemudian tujuan kita itu untuk mengukur tingkat keberhasilan Kampung Warna di Dusun Kerinci Kurungdoi. Itu simple contoh simpelnya. Oke, ada lagi Tiwidan? Kak, berarti kalau kita ngambil jalur desain, berarti desain kita tuh harus bisa menyelesaikan permasalahan kita gitu ya, Kak ya? Iya, karena di dalam desain kita dituntut untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu dari potensi maupun kendala. Itulah sampai di tahap akhir desain itu sudah menjawab dari yang sudah kita analisa. Makanya kalian perlu menganalisa mikro, makro, mau melihat potensi, kendala, bagaimana RT RW-nya, apakah sudah sesuai dengan land use-nya, apakah sesuai kalau dibangun perumahan di pusat kota Banda Aceh. Oh, ternyata tidak sesuai karena pusat kota Banda Aceh itu berada di ini. Berarti kalian tidak boleh menggunakan site itu. Kalian harus cari site yang memang peruntukannya itu untuk perumahan dan pemukiman. Yaitu kawasan lingkungan berarti kan. Seperti itu deh. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada yang lagi yang ditanyakan, Dek? Oh ya Kak, mau bertanya Kak. Ya, Nabila. Kalau misalnya penulisan esai itu, penulisan nama pada esai itu dia satu cover kayak gitu, bagusnya atau di bawah judul gitu. Kayak dalam. Sorry, Dek, apa Dek? Yang pertama apa? Penulisan nama pada esai, nama kita sendiri. Nah, iya. itu bagusnya dalam satu cover gitu, atau dia di bawah judul kayak gitu, yang betulnya. Oke, kita kasih nampak contohnya ya. Bentar ya. Nampak, Dek? Belum, udah ada, Pak. Nah, gini, Dek. Biasanya judul kita apa? Nama kita di sini. Judul baru oleh Nabila Susetio Sari. Baru tulisan kita. Dan biasanya esai itu tidak dibagi-bagi, Dek. Nggak ada judul pendahuluan, isi, kesimpulan tuh nggak ada. Dia langsung kayak gini. Langsung nampak strukturnya. Pendahuluan itu di paragraf pertama biasanya ya. Di paragraf pertama dan di situ udah ada latar belakang kita, sudah ada argumentasi utama kita.
Karena kan pendahuluan nggak banyak-banyak, Dek, cuma 10%. Baru di sini isi, baru kesimpulan. Kesimpulannya itu juga satu paragraf biasanya. Karena 10% ya. Seperti itu. Berarti kan kalau 1000 kata berarti ada 2 lembar setengah ya. Hampir 3 lembar. Jelas, Nabila? Jelas, Kak. Makasih, Kak, ya. Oke. Ada lagi, deh? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, berarti tugasnya itu kalian tulis apa topik kalian yang akan kalian gunakan di tugas besar nanti. Kalian buat rumusan masalahnya itu apa? Metode yang dipakai apa? Plus kenapa kalian buat judulnya itu? Latar belakang kalian buat judul itu apa? Jadi kan berarti rumusan apa ya? Latar belakang, rumusan masalah. Sekarang jadi tujuan, rumusan masalah, latar belakang, sama metodologi penelitian nggak usah, Dek. Berarti latar belakang, rumusan masalah, sama tujuan aja. Oke ya, berarti topiknya itu apa? Latar belakang kalian memilih topik itu apa? Rumusan masalahnya apa, dan tujuannya itu apa. Itu aja. Ada lagi yang ditanya? Kumpulnya itu via email, Ibu. Boleh kakak chat ya, nih ya. Kalian catat tolong. Udah masuk deh ya di chat. Kumpul di hari, ini hari Jumat, kumpul di hari Kamis. Kamis malam boleh. Jangan kumpul di hari Jumat ya, karena mau kakak masukin ke dalam filenya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin terkait tugas atau yang lainnya? Kak, deadline-nya sampai jam Bertanya, berapa? Kak. Ya, Tiwi dulu ya, Dwi ya. Deadline-nya itu boleh malam, mau jam malam sampai jam 10 aja deh ya. Karena kalian perkuliahnya pagi jam 8. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Dwi? Untuk formatnya, Kak, mungkin untuk marginnya atau fontnya gitu, Kak. Formatnya itu biasa kalau judul kan berarti di cover ya, karena ini dalam bentuk proposal. Berarti kan ada cover, ada judul kalian, ada lambang unsiah, ada nama kalian, ada NPM kalian, ada Universitas Syah Kuala, ada tahun berapa ya kan, biasa tuh kan, tahu kan? Terus yang di bab di cover di kertas selanjutnya itu biasanya latar belakang tulisan pendahuluan itu ukuran fontnya itu adalah 16. Ukuran fontnya 16 dengan pakai Times New Roman. Kemudian jarak antara pendahuluan dengan latar belakang itu biasanya 1,5. Kemudian tulisan latar belakang itu biasanya 14. Kemudian di yang isinya itu biasanya 12 fontnya. Biasanya di pendahuluan di bold,
di latar belakang di bold kan. Kemudian baru masuk ke, biasanya kan bab 1 pendahuluan, baru 1-1 latar belakang, 1-2 rumusan masalah, 1-3 tujuan, bisa gitu. Oke. Berarti fontnya pakai Times New Roman. Untuk judul besarnya itu seperti pendahuluan itu ukuran fontnya 16. Kalau pendahuluan itu 14. Pendahuluan 16, latar belakang 14, rumusan masalah 14, tujuan 14. Isi dari pointer itu 12. Oke ya? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih adik-adik.